Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, tamu undangan, serta Bapak dan Ibu investor dan calon investor dalam kegiatan Public Expose Live 2023. KSEI bersama dengan OJK, BEI, dan KPI mendukung penuh pelaksanaan Public Expose Live 2023 dalam rangka memperingati 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Acara ini merupakan bentuk transparansi dan keterbukaan informasi perusahaan tercatat kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Pada acara ini, peserta dapat mendengarkan informasi terkini mengenai kinerja, perkembangan bisnis, kondisi keuangan, maupun rencana dari perusahaan tercatat. Tentunya kami berharap seluruh informasi yang disampaikan dapat menjadi salah satu dasar bagi investor untuk pengambilan keputusan berinvestasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Sebagai bentuk perlindungan investor, KSEI telah menyediakan fasilitas akses KSEI yang dapat dimanfaatkan oleh investor untuk memantau portofolio investasinya. Fasilitas akses KSEI juga terhubung dengan sistem Easy KSEI, di mana investor dapat mengikuti rapat umum pemegang saham secara online. Semoga pengembangan infrastruktur yang kami sediakan ini bermanfaat bagi industri, khususnya bagi investor, dalam berinvestasi di pasar modal secara efektif dan efisien. Selamat mengikuti acara Public Expose Live 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat datang dalam Public Expose Live 2023 dalam rangka 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, nama saya Prisa Sombodatu dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara ini. Sesi Public Expose akan diisi oleh perusahaan tercatat yaitu PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau yang dikenal dengan ADRO. Perseroan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 16 Juli 2008, bergerak di bidang energi khususnya pertambangan batu bara. Dan mari kita simak terlebih dahulu bersama-sama video company profile dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk berikut ini. Masa depan yang cemerlang berawal dari sebuah inovasi menuju gaya hidup yang ramah lingkungan. Dengan gagasan, visi, dan dedikasi. Serta mengandalkan potensi sumber daya alam yang berlimpah secara bertanggung jawab untuk mengurangi emisi karbon dan bertransformasi mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Melalui pengembangan kawasan hijau terbesar di dunia yang menggunakan sumber energi terbarukan dari tenaga surya, tenaga air, dan tenaga angin. Dengan sumber energi yang dimiliki, kita bisa membuka akses menuju potensi tanpa batas untuk menjangkau berbagai generasi. Demikianlah video company profile dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Dan perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2023 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia.
Kami akan perkenalkan manajemen dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Yang pertama, selamat siang dan selamat bergabung Bapak Michael Suryajaya selaku Direktur. Selamat siang Bapak. Yang Baik. Berikutnya juga kami akan menyapa Bapak Lee Lukman selaku CFO. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat bergabung. Dan berikutnya juga hadir Bapak Thomas Kombes, Investor Relation. Selamat siang. Selamat siang. Dan juga Ibu Danuta Komar, juga selaku Investor Relation. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Berikutnya adalah pemaparan yang akan disampaikan oleh manajemen dan selama acara berlangsung Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan tentunya pertanyaan melalui feature Q&A yang tersedia di video conference yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari perseroan. Dan pemaparan akan berlangsung maksimal 25 menit, dilanjutkan nanti dengan sesi tanya jawab sekitar 15 menit. Dan pemaparan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Thomas Kombes dan Ibu Danuta Komar. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan. Thank you very much. Given we only have 25 minutes, I'll try my best to be as thorough but also as fast as possible. And please also be aware that we will also have intermittent translations from Danuta. Yeah. Selamat siang, karena kami memiliki 40 slide dalam presentasi hari ini dan hanya 25 menit waktu untuk mempresent kepada Bapak Ibu sekalian, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk dapat menyampaikan informasinya selengkap-lengkapnya. Okay, so for the first slide, we will be reviewing overall the Adaro group structure. Today, we're going to go through a number of items. We're going to revisit the company's growth prospects, latest developments within the coal and industry sectors here in Indonesia. And yeah, everything will be available and downloadable via the IDX, so you can study further. But on this slide, you can see that as of last year, at our 30th anniversary, we reorganized the business into 3 distinct growth pillars, driven by Adaro Energy, stock ticker ADRO, Adaro Minerals, ADMR, and then of course also Adaro Green. Dalam Public Expose kali ini, kami akan membahas kinerja operasional dan keuangan PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau AEI. Kemudian kami juga akan membahas mengenai prospek pertumbuhan perusahaan, perkembangan yang terkini, serta kondisi industri. Materi presentasi sudah dapat diunduh pada link yang disediakan oleh Bursa. Kami akan memulai dengan tinjauan singkat mengenai Adaro Energi Indonesia dan mengenai struktur grup kami yang terdiri dari 3 pilar. Di ulang tahun perusahaan yang ke-30 di tahun 2022, kami telah melakukan reorganisasi pada struktur bisnis sehingga saat ini kami memiliki 3 pilar bisnis, yaitu Adaro Energi dengan stok ticker ADRO, kemudian Adaro Minerals dengan stok ticker ADMR, dan terakhir adalah pilar Adaro Green. Okay, starting with Adaro Energy, this includes, no, if you go back to the previous slide, sorry. Thanks. This includes, of course, our mining assets, our thermal mining assets, our thermal power assets. We have logistics through MVP, mining services through SIS, and of course, Adaro Water. A highlight on our mining assets, primarily, of course, we have Adaro Indonesia, through the Tutupuan and Wara mines, which on their own year to date have produced 37.5 million tons up until September. Adaro Energy, the pillar, also includes Balingan. Balingan up until September has produced 6.3 million tons. We have also MIP. MIP has produced 3 million tons year to date. So in total, year to date, for thermal, we've produced 46 million tons. And then if you include also our pro rata met coal asset, we're now at roughly 50 million tons year to date for production. And then finally, we have Kestrel, which we don't include in those numbers. But Kestrel year to date has produced 4 million tons. The only reason we don't
include those is we don't consolidate Kestrel. Untuk pilar pertama, yaitu Adaro Energy, mencakup bisnis pertambangan batubara thermal yang terintegrasi hingga ke PLTU. Kemudian ada bisnis logistik untuk pengangkutan melalui MBP, jasa pertambangan melalui SIS, dan juga ada Adaro Water. Aset-aset pertambangan di dalam pilar ini termasuk Adaro Indonesia, dengan tambang tutupan dan wara yang hingga September 2023 telah memproduksi 37,5 juta ton. Dan ada juga Balangan Coal Companies yang telah memproduksi 6,3 juta ton. Dan terakhir PT Mustika Indah Perma yang telah memproduksi 3 juta ton. Terakhir kami juga memiliki aset batubara Kestrel yang merupakan tambang batubara bawah tanah di Australia dan telah memproduksi sekitar 4 juta ton hingga September. Secara total untuk batubara thermal hingga September kami memproduksi sekitar 46 juta ton, kemudian untuk met coal dari Adaro Minerals sekitar 4 juta ton, sehingga total produksi ada di sekitar 50 juta ton. Untuk Kestrel, kami tidak mengkonsolidasikannya sehingga tidak termasuk dalam jumlah produksi yang kami laporkan. Okay, and on to the two other pillars. Next, we have ADMR. For ADMR, the previous slide. Masih slide sebelumnya. Thanks. For ADMR, this is 84% owned by Adaro Energy Indonesia. ADMR is where we have our met coal assets in central Kalimantan. We have 5 CCOWs, of which we are currently now producing out of 2. But the vast majority is coming out of 1 CCOW called Marawai. And then in addition to our met coal asset, we also have the opportunity set presented by the Koltara Industrial Park, Green Industrial Park soon to be in North Kalimantan. The first stage of our transition there is through an aluminum smelter, which is now under construction. Kami memiliki 84% kepemilikan di Adaro Minerals, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk, dan melalui PT Adaro Minerals ini kami memiliki aset batubara metalurgi di Kalimantan Tengah. Ada 5 PKP2B di under Adaro Minerals, dan 2 dari 5 PKP2B tersebut sudah berproduksi. Meskipun sebagian besar produksinya berasal dari satu konsesi yang disebut PT Marawai Coal. Adaro Minerals juga saat ini memiliki potensi pertumbuhan signifikan di kawasan industri di Kalimantan Utara. Yang pertama adalah melalui smelter aluminium yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Okay, and for Adaro Green, we have a business which is principally seeking to provide clean energy to Indonesia. The first large project that we've announced is PLTA Menterang Induk, which is a 1.375 gigawatt hydropower project in North Kalimantan, located strategically close to Koltara. And Adaro Green, has the intention to provide clean electrons to Koltara, but also to the grid broadly. And we recently won a 70 megawatt tender in South Kalimantan for a wind project at Tanah Laut, partnering with Total Aren and PT PJBI. So yeah, that's the green business. Untuk pilar Adaro Green, di sini kami akan berusaha untuk memasok energi bersih ke Indonesia. Dengan tahap pertama adalah proyek PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 1,375 gigawatt yang disebut sebagai PLTA Mentarang Induk. Kami memiliki 50% kepemilikan di sini melalui PT Kayan Hydropower Nusantara. Kami juga telah mendapatkan perjanjian jual beli listrik atau PPA untuk PLTB berkapasitas 70 megawatt di Kalimantan Selatan. Ini seiring dengan upaya PLN untuk membangun jaringan listrik di wilayah ini. Mitra kami di dalam proyek PLTB ini adalah Total Aren dan anak perusahaan PLN yaitu PT PJBI. Saat ini kami terus mempelajari potensi dari proyek-proyek EBT lainnya. Okay, next slide. We can move there now. Thank you. So this slide demonstrates the link between the 3 pillars here. So at the top you have our production, which last year was almost 63 million tons. It was a very good year for pricing, and so on that particular year, 63 million tons equated to $8.1 billion of sales and core earnings of $3 billion. But as I said, that was an exceptional year for pricing for both met coal and thermal coal. The last 12 months demonstrate that margins are coming lower.
although core profits, as you can see in the second box, still around $2.1 billion, which is perfectly acceptable. HAI merupakan salah satu perusahaan pertambangan dan energi terintegrasi yang terbesar di Indonesia. Di tahun 2022, total produksi untuk batubara termal dan metalurgi hampir mencapai 63 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,37 juta adalah batubara metalurgi dan 59 juta ton sisanya adalah batubara termal. Angka ini kemudian setara dengan pendapatan sebesar 8,1 miliar dolar Amerika Serikat dan laba inti sebesar 2,1 miliar dolar. Yang sebagian besar ditopang oleh kondisi harga yang sangat kuat di tahun 2022. Dari angka 12 bulan terakhir menunjukkan bahwa margin di tahun ini lebih rendah, walaupun laba inti sebesar 2 miliar di periode 12 bulan hingga September 2023 terbilang masih cukup tinggi. So our strong cash flow profile has enabled us to accumulate a gross cash balance of $3.4 billion and a net cash balance of $1.84 billion. Which leaves us in a good position to fund our future capex and our growth opportunities, particularly within the minerals and green pillars previously discussed. And key projects there, which we've alluded to already, are 3 stages of aluminum smelter eventually reaching 1.5 million tons and a 1.375 megawatt hydropower project. Dari profil arus kas yang menghasilkan saldo kas sebesar 3,4 miliar dolar dan juga kas bersih sebesar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat, memberikan kami akses untuk pendanaan belanja modal di masa depan sebagai peluang pertumbuhan di pilar Adaro Minerals dan juga di pilar Adaro Green. Proyek pertumbuhan utama yang memerlukan belanja modal mencakup smelter aluminium dengan kapasitas up to 1,5 juta ton yang akan terbagi dalam 3 tahap, dan juga proyek PLTA berkapasitas 1,375 gigawatt. Okay, next slide. So for our guidance set at the beginning of the year for production, we're guiding 62 to 64. That includes met coal. So for met coal, as you will have seen at yesterday's presentation, we have been guiding around 4 million tons plus of production. So that leaves thermal at around 59 to 60. In terms of our strip ratio, we have guided that this will increase, which should be expected as we've had 2 of the previous 3 years under the guideline for the mine, which is above 4. So that's completely normal. In terms of Kestrel's guiding 6 million tons. And in terms of our capex, this is increasing. We guided at the beginning of the year 400 to 600, and we're already sort of tracking at the higher end of that. Saat ini kami berada di track yang tepat untuk mencapai batas atas panduan volume sebesar 62 sampai 64 juta ton. Ini termasuk dari batubara metalurgi dan termal. Kami memperkirakan volume termal ada di sekitar 59 hingga 60 juta ton, serta volume batubara metalurgi di sekitar 4 juta ton. Mengenai nisbah kupas atau strip ratio, setelah dalam 3 tahun sebelumnya ada 2 tahun di mana levelnya berada di bawah 4 kali, tahun ini kami menargetkan 4,2 kali. Sejalan dengan rencana tambang. Kemudian untuk operasional batubara met coal di Australia under Kestrel, kami menargetkan produksi yang dapat dijual sebesar 6 juta ton. Untuk belanja modal sendiri, targetnya di awal tahun adalah 400 hingga 600 juta dolar Amerika Serikat, dan sampai dengan akhir September 2023 kami sudah berada di dalam panduan tersebut. Selanjutnya, untuk slide berikutnya bisa ditampilkan. Okay, so from this slide you can see top left, as we discussed earlier, production remains strong. In terms of where we're growing our production this year, we've got met coal going from 3 to 4 million tons as per guidance. Now, if you move to the top right, you can see that core earnings have come off last year's peak. In the 9 months to end September, our ASPs year on year are down circa 25% compared to the previous period. However, this has been slightly offset by higher production. Nonetheless, lower ASPs combined with higher production inevitably have had an impact on our margins. So operational EBITDA margins for 9 month 23 are running at around 39% compared to 64% last year.
Di kiri atas di halaman ini kami menampilkan penjualan dan produksi yang berjalan sesuai dengan panduan dengan pertumbuhan volume terutama dari peningkatan volume batubara metalurgi. Kemudian di kanan atas kami menampilkan grafik laba inti yang telah mencapai puncaknya tahun lalu. Ini bisa dimengerti karena harga batubara juga mengalami penurunan. Meskipun demikian, pertumbuhan produksi telah mampu mengimbangi adanya penurunan pendapatan. Namun ASP yang lebih rendah, ASP adalah harga jual rata-rata dan juga produksi yang lebih tinggi berdampak pada margin kami. Margin EBITDA operasional di September 2023 adalah 39%, lebih rendah dibandingkan 64% di tahun lalu. Furthermore, I'd like to highlight that the best direct comparable to the previous period is operational EBITDA or core earnings. Simple EBITDA and gross profits are no longer a direct apples to apples comparison. As many of you will be aware, our royalty percent contribution has increased, which has been offset slightly by a reduction in our net taxation. So taking EBITDA is no longer a fair year-on-year comparison. Untuk perbandingan dengan periode sebelumnya, menurut kami yang terbaik adalah menggunakan indikator laba inti dan juga EBITDA operasional. EBITDA dan laba kotor tidak dapat dibandingkan secara langsung, mengingat persentase kontribusi royalti kami telah meningkat secara signifikan. Walaupun hal ini sudah diimbangi dengan penurunan tarif pajak. Ini akan kami sampaikan lebih lanjut dalam presentasi hari ini. So in terms of CapEx, as I mentioned earlier, CapEx is trending higher. So this year, we have been ramping up production at Morotai to 4 million tons. We've also been increasing our inventory storage capacity to manage river flow fluctuations. We've added to our barges with shallower draft specifically to increase operational days for the dry season. This year has been a very dry season. So that's been a key part of our CapEx. Furthermore, Koltara continues to advance. The aluminum smelter is now under construction, and the associated 1 gigawatt power plant is also under construction. The infrastructure at Koltara is also required to be in place by the time the aluminum smelter is up and running. So we've been building temporary workers' accommodations, a temporary jetty, and so on and so forth. Belanja modal juga meningkat dan berjalan sesuai dengan batas atas panduan kami tahun ini. Produksi di Maruai, produksi batubara metalurgi di Maruai akan ditingkatkan menjadi 4 juta ton, sehingga kami memerlukan tambahan kapasitas persediaan untuk mengatasi fluktuasi di debit air sungai. Kami telah menambahkan tongkang yang bisa melewati arus sungai yang dangkal untuk menambah waktu operasional. Selain itu, kawasan industri di Kaltara juga terus berkembang dengan pembangunan smelter aluminium, serta pembangkit listriknya sebesar 1 gigawatt. Infrastruktur terkait di Kaltara juga merupakan hal yang sangat relevan pada tahap awal proyek, termasuk akomodasi untuk pekerja dan juga pelabuhan atau dermaga. In terms of our sales mix, primarily focusing on thermal coal sales, Indonesia remains our biggest country, accounting for approximately 25%, although quarterly sales may fluctuate higher or lower. This year in particular, China has played a significant role in markets, with inbound shipments continuing to surprise to the upside. From our internal checks, it seems that hydroelectricity capacity was very weak earlier in the year, which led to more inventory building in China, although that has reversed somewhat. So yeah, this is our mix as of today. Untuk bauran penjualan atau negara tujuan penjualan, Indonesia merupakan pasar terbesar bagi penjualan batubara thermal kami, sekitar 25%. China juga memainkan peran penting di pasar seaborne di tahun ini dengan pembelian yang terus meningkat karena di awal tahun produksi PLTA di China melemah. Meskipun berdasarkan data produksi industri baru-baru ini, produksi PLTA sudah meningkat dan sudah mempengaruhi harga patokan batubara thermal global. Okay, next slide. The ADMR also performing well. Production and sales are certainly on track. We originally guided for 4 million tons of sales this year. If you look at our 9-month numbers, we have already almost produced 4 million tons and we've sold 3 million tons. And generally speaking, as you can see, our sales performance has been good.
Sales still up 38% year on year, despite ASPs being noticeably weaker than the previous period. You can also see we've been increasing our strip ratio, which is to be expected, given we are increasing production. Di Adaro Minerals, kinerja produksi dan penjualan juga sangat baik ya hingga akhir September 2023. Produksi dan penjualan berada di jalur yang tepat untuk mencapai target volume yang telah kami tetapkan di awal tahun, dan kami terus menargetkan produksi sebesar 6 juta ton di tahun 2025. Meskipun ASP lebih rendah, penjualan naik, dan seperti di sisi kanan bawah kita tampilkan rasio nisbah kupas yang terus meningkat. Dan ini data-data ini juga sudah kami sampaikan dalam laporan 9 bulan yang telah kami terbitkan di akhir September, di akhir Oktober, sehingga apabila Bapak Ibu membutuhkan informasi tambahan itu dapat mengakses juga laporan tersebut. So as of 9-month 23, I mentioned earlier ASPs have been weaker, although many of you will have seen towards the back end of Q3 and going into October, there has been a change in the pricing environment, although this is not reflected, as you can see, as of end of September. Pada akhir periode 9 bulan, harga jual rata-rata adalah lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Di awal kuartal keempat ini, kami melihat ada peningkatan di harga acuan, meskipun baru-baru ini harganya kembali normal, ada normalization di harga batubara metalurgi. Kemudian di slide berikutnya, so this is Kaltara. Kaltara is critical to the long-term plans of everything at ADMR and the Adaro Group in general. The site is located strategically within close distance to multiple gigawatts of hydropower capacity, which will eventually enable us to produce green minerals on site, which would be a substantial value add for tenants. The site is very large, it's 16,000 hectares in size. Morowali, for example, is around 4,000 hectares after the recent expansion, with Weda Bay being around 5,000 hectares. Kemudian di slide ini kami akan membahas mengenai kawasan industri di Kaltara, yang merupakan bagian penting dari rencana jangka panjang grup Adaro dan terutama Adaro Minerals. Kaltara memiliki lokasi yang strategis dan dekat dengan sumber hidro atau PLTA besar yang pada akhirnya akan memungkinkan kami untuk memproduksi produk-produk mineral yang ramah lingkungan. Hal ini merupakan nilai tambah besar bagi potential tenants yang akan hadir di kawasan ini. Luas Kaltara sendiri mencapai sekitar 16.000 hektar, dan sebagai perbandingan, kawasan industri di Morowali adalah sekitar 4.000 dan Weda Bay sekitar 5.000 hektar. Specifically, we are targeting, minerals within the battery supply chain as part of the government's downstreaming policy. Tenants at Kaltara would likely be the power-hungry aspects of the automobile production cycle. The first project for us, as announced, is our 500,000-ton aluminum smelter, which is owned 65% by ADMR. 500,000 tons of aluminum is very power hungry, requires around 1 gigawatt of capacity. And as mentioned previously, this project reached financial close in May of this year. Di kawasan ini kami menargetkan industri mineral dalam rantai pasokan baterai sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi pemerintah. Tenan-tenan di sini akan membutuhkan energi dalam jumlah besar dalam proses produksinya. Proyek pertama kami di Kaltara adalah smelter aluminium dengan kapasitas 500.000 ton, yang 65% sahamnya dimiliki oleh PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Untuk produksi sekitar 500.000 ton aluminium, dibutuhkan akses listrik sekitar 1 gigawatt. Proyek ini telah mencapai penuntasan pembiayaan atau financial close pada bulan Mei 2023. Next slide. So going into details on our aluminum strategy, the first phase of the aluminum smelter will be powered by coal, as meeting baseload requirements is essential for the smelter to operate in an economically viable way. Whilst hydro will get us close to baseload, the development and construction of our hydro project can take several years, with construction alone taking 4 years plus. As such, the first phase, coal is the only way for us to go. Just to give you an idea on cost breakdown, aluminum smelters are roughly 40% cost power, 30% cost alumina, with the balance going to overhead. So inexpensive power is critical to the economic viability of the project.
Tahap pertama dari proyek smelter aluminium akan menggunakan PLTU karena memenuhi kebutuhan baseload itu sangat penting agar smelter dapat beroperasi dengan layak secara ekonomi. Meskipun PLTA juga hampir mampu dalam menyediakan baseload, namun pengembangan dan konstruksinya memakan waktu yang cukup lama, karena konstruksi saja membutuhkan waktu lebih dari 4 tahun. Oleh karena itu, di tahap pertama, PLTU merupakan satu-satunya sumber listrik yang layak secara ekonomi. Untuk smelter sendiri, rincian biayanya kira-kira sekitar 40% untuk kebutuhan listrik, kemudian 30%-nya untuk bahan baku alumina, dan sisanya adalah untuk biaya overhead. Sehingga tenaga listrik yang terjangkau sangat penting bagi smelter. So we seek to have the first smelter operational by second semester of 2025. And at the early stages, we'll principally seek to sell our project domestically to offset the existing net import balance. And then by 2030, we expect our hydropower plant to be operational, and the 1.375 gigawatt hydropower plant would have sufficient capacity to power 500,000 tons plus of aluminum. Pada tahun 2030, kami berharap PLTA dengan kapasitas 1,375 gigawatt dapat beroperasi, sehingga mampu menghasilkan listrik untuk memenuhi kebutuhan smelter dengan kapasitas 500.000 ton per tahun. Next slide. In terms of progression, so far we've appointed all main contractors for the construction and installation. The company has also completed land clearing for the permanent dorms, the coastal jetty, the breakwater, and other ancillary facilities. To give you some numbers on CapEx, the first phase of the aluminum smelter is estimated to be from between $1.5 to $2 billion, excluding the power. Within this, roughly $400+ million is required to create the infrastructure for Coltara to be operational, including ports, roads, and accommodation as previously discussed. This leaves roughly $1+ billion for the smelter. Untuk proyek smelter sendiri, kami telah menunjuk semua kontraktor utama untuk pembangunan dan juga pemasangannya. Perusahaan juga telah menyelesaikan pembukaan lahan untuk asrama permanen, pemecah gelombang di dermaga, serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Untuk memberikan gambaran mengenai belanja modal, di fase pertama diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2 miliar dolar Amerika Serikat, belum termasuk dengan sumber energinya atau sumber listriknya. Dari anggaran ini, sekitar 400 juta dolar dibutuhkan untuk membangun infrastruktur agar Kaltara dapat beroperasi dengan baik, termasuk pelabuhan, jalan, dan juga akomodasi bagi para pekerja di lokasi. Sehingga perkiraan untuk smelter saja adalah 1 miliar dolar lebih. Selanjutnya. So the Adara Green Pillar is set to provide clean energy to Kaltara as well as the entire Indonesian grid, primarily through hydro, solar, and wind power. As you can see here, this is the hydropower project located strategically close to Kaltara. PLTR Menterang is the name. Eventually, we believe this project will be perfectly suitable to provide electricity to aluminum or other operations at the facility of Kaltara. This is a substantial size, 235-meter dam, and producing 1.375 gigawatts would make it one of the largest projects in region. The groundbreaking for this project took place earlier this year, and the company has already awarded contracts for the diversion tunnel, and over the coming months, we will seek to make progress towards a PPA and eventually financial close. Untuk pilar Adaro Green sendiri, pilar ini kami rancang untuk menyediakan energi ramah lingkungan di Kaltara dan juga untuk bauran energi di Indonesia, terutama melalui PLTA, PLTS, dan juga pembangkit listrik tenaga angin. Proyek EBT terbesar kami adalah PLTA Mentarang Induk. Setelah beroperasi di tahun 2030, PLTA ini akan menyediakan listrik ramah lingkungan bagi kawasan industri di Kaltara. Proyek ini memiliki kapasitas 1,375 gigawatt dan bendungan sepanjang 235 meter. Peletakan batu pertama telah dilakukan di awal tahun ini, dan perusahaan juga telah mendapatkan kontrak untuk pekerjaan terowongan pengalihan. Dalam 12 bulan ke depan, kami akan berupaya untuk mencapai penandatanganan PPA-nya atau perjanjian jual beli listriknya, dan pada akhirnya mencapai penuntasan pembiayaan atau financial close. Next slide. And we'll move through these pretty quickly now as we're running out of time.
As mentioned earlier, we recently awarded the PPA for a 70 megawatt project in South Kalimantan with Total RN and PT PGPI, which is a step in the right direction for the transition in Indonesia. Next slide. We also announced a MOU between Medco and TBS. The idea behind this is to further support the downstreaming of solar and battery production onshore in Indonesia, which is a critical building block for the eventual transition that the country undertakes. Next slide. Sorry, you translate. Sorry. Oke. Proyek pertama kami di EBT adalah PLTB di Tanah Laut dan kerjasama dengan Total RN dan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi. Kami telah menandatangani PPA dengan PLN untuk pembangkit listrik ini. Dan kami harap ini dapat mendukung target bauran energi terbarukan dan kontribusi dalam menurunkan emisi CO2. Selanjutnya, kami juga telah mengumumkan komitmen lebih lanjut untuk mendukung rencana hilirisasi dalam bidang solar panel dan juga baterai. Dalam konsorsium ini ada PT Adaro Power, Medco, dan PT TBS. Next slide. Bapak Ibu, mohon maaf. So we'll just finish on this Sudah slide very habis. quickly. I know we're very close to running out of time. The numbers I'd like to highlight, as mentioned earlier, production now at 50.7 for the 9-month number. Our net cash balance at 1.8 billion. And operational EBITDA margins still strong at 39%, although some way down on last year. Oke. Banyak dari angka-angka di tabel ini sudah kami referensikan sebelumnya. Kami hanya ingin meng-highlight atau menekankan kembali mengenai produksi yang telah mencapai 50,7 juta ton di akhir September 2023. Kemudian kami berada dalam posisi kas bersih sebesar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat dan EBITDA margin, operational EBITDA margin 39%, yang telah turun dibandingkan tahun lalu sebesar 60%. Mohon maaf Ibu Danuta dan juga Bapak Kombes, waktu kita habis ya. Oke. Oke. Baik, itu dia pemaparan dari perseroan dan mungkin akan lebih kita pertajam lagi dalam sesi Q&A karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama saya bacakan yang kurang lebih pertanyaannya hampir mirip begitu ya. Ada Ibu Daisy Kristanti dan juga Bapak Dave serta Bapak Rudi Irawan. Pertanyaannya seputar bagaimana dividen tahun depan, kemudian interim kapan akan dibayarkan. Silakan Bapak Ibu. Questions on dividends, yeah. Okay, so historically, if you look at the history of the company, our payout ratio has been around 40%. We don't specifically have a payout ratio target. And as we communicated on the presentation, we have CapEx objectives. So the dividend and general capital allocation policy needs to be weighed off against that. But as we stand right now, the cash flow is still meaningfully positive, and so there's capacity to pay dividend. Oke, jadi kami tidak memiliki target tertentu untuk dividen payout ratio, namun apabila kita lihat rata-rata sejak IPO, dividen payout ratio ada di sekitar 40%. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam paparan, kebutuhan CapEx akan lebih besar sehingga untuk alokasi capital juga kami perlu mempertimbangkan kebutuhan CapEx di masa yang akan datang. Oke. Jadi kalau pertanyaan soal kapan dividen interim akan dibayarkan seperti apa Ibu? So untuk pembayaran dividen memang di Adaro kami melakukan 2 kali pembayaran ya, ada interim dan juga final dividen. Untuk interim dividen itu biasanya akan dihubungkan di akhir tahun, tapi saat ini kami belum ada keputusan atau belum ada announcement yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu investor. Harap menunggu saja apabila ada announcement. Baik, itu dia ya jawabannya. Kita melangkah ke pertanyaan kedua, tidak mencantumkan nama. Dengan banyaknya tekanan perubahan iklim, pemakaian batu bara akan mengecil di masa depan. Untuk mempertahankan keberlanjutan income, apakah Adaro Mineral dan juga Adaro Green bisa menggantikan income yang datang dari batu bara? Jika ya, kira-kira pada tahun berapa itu akan terjadi? Mungkin ini akan dijawab oleh Pak Lukman begitu ya, dan juga Pak Michael.
Saya jawab dulu, mungkin nanti Pak Michael tambahkan ya. Boleh, silakan Bapak. Jadi seperti yang kita ketahui, memang tekanan atas batu bara ini cukup tinggi. Namun kita ketahui di Indonesia maupun di negara-negara lain itu keperluan untuk energi sangat besar. Sedangkan EBT yang kita ketahui adalah memang perlu teknologi, kita lihat teknologi ke depannya. Kalau teknologinya itu misalnya solar bisa memenuhi kebutuhan growth dari ekonomi itu sendiri, tentu kita akan sesegera mungkin. Ya, jadi kalau kita lihat di Indonesia ini kita masih membutuhkan energi yang murah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia maupun di negara sekitar. Itu yang pertama. Jadi walaupun kita tahu bahwa batu bara perlu kita gantikan dengan energi terbarukan, tapi untuk sementara waktu demand atas batu bara itu sendiri masih cukup tinggi. Ya. Yang kedua adalah kita tahu di Adaro Energi ada 3 pilar. Pilar pertama adalah pilar Adaro Energi, yang kedua pilar mineral, dan yang ketiga adalah pilar energi green energy. Nah, untuk itulah kita mengarah ke sana bahwa nanti suatu saat income kita akan sedikit demi sedikit akan tergantikan dengan yang lebih hijau dari pilar kedua dan pilar ketiga. Makanya di proyek kita yang pertama dari smelter, kita harapkan 2 tahun dari sekarang itu mulai beroperasi, sehingga income atau pendapatan dari non coal thermal itu mulai tumbuh. Ya. Yang kedua, kita juga masih punya tambang-tambang coking coal, di mana coking coal ini dibutuhkan untuk membuat steel. Nah, ini juga kita kategorikan sebagai non thermal. Kita juga berharap ini akan tumbuh, sehingga target kita adalah pada tahun 2030 kita akan mempunyai revenue kurang lebih 50% di grup kita dari non thermal. Kira-kira mungkin itu. Kalau Pak Michael ada tambahan, terima kasih. Silakan Pak Michael, ada tambahan? Cukup Cukup komprehensif ya dari Pak Lukman. Jadi mungkin dari saya belum ada ya. Oke. Terima kasih. Pertanyaan untuk Pak Michael mungkin ini ya, soal berapa komposisi pendapatan antara batu bara dengan energi baru terbarukan saat ini, dan bagaimana tujuan komposisi pendapatan ke depannya antara batu bara dan juga energi baru terbarukan? Terima kasih untuk pertanyaannya dari Pak Aji Purnomo. Silakan Pak Michael. Ya, ini sedikit menyambung dengan yang tadi sudah dijawab oleh Pak Lukman ya, di mana target kami untuk non-thermal coal kira-kira 50% di tahun 2030. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa ada beberapa proyek strategis yang sedang dikaji, sedang di-develop oleh grup kami. Mungkin yang paling high profile ya adalah yang hydropower di Mentarang. Jadi memang kita terus mencari kesempatan, mencari opportunity di mana untuk Adaro lebih bisa mengembangkan lini bisnis EBT kami. Kalau pertanyaannya adalah hari ini kontribusi tersebut berapa, ya memang masih sangat rendah. Tapi kan seperti kita ketahui proyek-proyek clean energy memang membutuhkan waktu yang lumayan. Tapi target kami adalah seperti tadi Pak Lukman katakan, di tahun 2030 diharapkan kontribusi thermal coal sudah di bawah 50%. Oke, baik. Itu dia ya jawaban dari Pak Michael. Mungkin satu jawaban lagi begitu ya untuk menanya pertanyaan dari Darwin Setiawan, ditujukan kepada Bapak Thomas kayaknya ini ya. What is Adaro market strategy against the potential surge in China's coal? In terms of Chinese coal supply, well, for us, I don't doubt very much that the Chinese will export any thermal coal. Typically, if we look at this year, pricing in the seaborne market has been at a discount to domestic pricing, and so
the incentive has been to import more, despite, as I mentioned previously, hydropower being very weak. Coal production domestically was not particularly strong. However, if Chinese domestic coal production does come back significantly, Chinese coal for us is generally not on long-term contracts. It does tend to be more on the spot market. And there is, limited things we can do to offset if their demand goes away. However, generally, where we can, we do have longer-term coal contracts. But if China's there selling and buying, we will sell to them. Yeah. Oke, jadi kami tidak melihat gitu bahwa China akan menjadi eksportir ke seaborne market. Kalau dari tahun ini yang kita lihat adalah tren harga di seaborne market itu lebih rendah daripada domestic market di China, sehingga ini mendorong China untuk membeli lebih banyak batu bara dari seaborne market. Kemudian di tahun ini juga seperti telah kami sampaikan sebelumnya, China juga mengalami musim kering sehingga mempengaruhi produksi dari PLTA mereka dan mengakibatkan China mencari sumber energi dari pasar import. Apabila produksi domestik di China meningkat, gitu, kami juga akan terus menyeimbangkannya, sehingga bagi kami China bukanlah pasar yang jangka panjang ya, gitu. Akan selalu ada fluktuasi dari China. Apabila ada kebutuhan atau China masuk ke market untuk mencari tambahan batu bara, kami siap atau we are ready to sell to China if that happens. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah sesi tanya jawab kali ini. Semoga apa yang kita bahas ini paling tidak bisa mewakili ya pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Mohon maaf waktu kita yang terbatas, dan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan tersebut melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan, yaitu PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Dan kita akan tutup sesi Public Expose PT Adaro Energi Indonesia ini dengan closing statement yang akan disampaikan oleh Direktur, yaitu Pak Michael. Singkat saja, silakan Bapak. Ya, halo. Ya. Ya, saya kira pertama terima kasih kepada semua peserta pasar modal yang sudah mengikuti presentasi kami. Terima kasih juga untuk KSEI, IDX, dan semua penyelenggara pasar modal. Semoga ya tahun depan pasar modal di Indonesia semakin aktif dan investornya juga semakin banyak dan semakin cuan. Dari kami mungkin walaupun tahun ini memang kemungkinan tidak sebaik tahun lalu, terutama karena penurunan harga dan tekanan biaya karena inflasi yang tidak sedikit juga. Model bisnis kami yang terintegrasi ini tetap memiliki kinerja yang baik. Perusahaan berada di posisi yang tepat untuk mencapai target tahun 2023 ini. Tentunya berkat eksekusi yang baik oleh manajemen di semua anak perusahaan perseroan. Selain itu kami juga terus akan berpartisipasi aktif pada inisiatif hilirisasi Indonesia yang merupakan juga fokus dari pemerintah kami, sekaligus untuk membantu Adaro tentunya untuk memasuki bisnis yang lebih berkelanjutan. Mungkin sekian dari kami. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Michael atas closing statement yang telah diberikan. Dan tayangan Public Expose PT Adaro Energi Indonesia Tbk ini juga dapat peserta saksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Dan demikianlah paparan publik yang disampaikan oleh PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih. Atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk, dan tentunya juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir berkontribusi dalam Q&A dalam acara kali ini. Akhir kata, saya Prisa. Sampai jumpa di acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.